Kali ini kita akan membahas tentang alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Shalom, rekan-rekan sepelayanan dalam kasih Kristus. Saya Lukas, jumpa lagi di YouTube channel EE Indonesia. Kita harus punya alasan yang cukup kuat kenapa kita harus memberitakan Injil. Ada banyak tantangan sehingga membuat kita lemah dan tidak memberitakan Injil. Paulus berani memberikan nyawanya demi Injil Kristus. Tentunya dia punya alasan yang kuat. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama, alasan mengapa kita harus memberitakan Injil, karena adalah ketaatan kita kepada amanat agung. Matius pasal 28 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bagian firman Tuhan ini kita sebut dengan amanat agung atau perintah agung. Seorang prajurit tatkala dia menerima perintah dari komandannya, apapun yang diperintahkan, seberat apapun perintah itu, dia hanya bisa menjawab dengan satu kalimat, "Siap, laksanakan." Yesus adalah Allah. Dia adalah penguasa langit dan bumi. Bahkan dia punya otoritas atas hidup kita. Dan dia memberi perintah, "Pergi, jadikan semua bangsa muridku." Terkandung di dalamnya adalah bagaimana kita harus memberitakan Injil. Hiro Onoda adalah seorang perwira Jepang yang beberapa tahun yang lalu meninggal dan disiarkan di banyak media di Jepang. Usianya 90 tahun. Dengan tema besar di koran-koran, Hiro Onoda Never Surrender. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang. Apa yang membuat kisah hidupnya memberi inspirasi? Tahun 1944, tatkala Jepang menginvasi Filipina dan menguasai beberapa daerah, maka ditempatkanlah beberapa perwira untuk menjaga tempat itu. Dan Hiro Onoda merupakan salah satu perwira yang ditempatkan di Pulau Lubang. Dia punya 3 tugas, yaitu untuk menjaga tempat itu, apapun situasinya, dia tidak boleh menyerah. Yang kedua, apapun situasinya, dia tidak boleh bunuh diri. Dan yang ketiga, apapun situasinya, dia tidak boleh meninggalkan pos sebelum ada pasukan pengganti. Dan dia taat kepada komandannya. Tahun 45, 1 tahun setelah dia ditempatkan di Pulau Lubang, kita tahu dari sejarah bahwa Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan singkat ceritanya, Jepang takluk kepada pemerintahan Amerika yang membuat dia harus menarik seluruh pasukannya kembali ke Jepang. Tapi mungkin saja waktu itu komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Dan rupanya Hiro Onoda tidak mendengar berita itu. Artinya dia masih ada di Pulau Lubang itu dengan 3 perintah. Tidak boleh menyerah, tidak boleh bunuh diri, tidak boleh meninggalkan pos. Dan dia taat kepada komandannya. Dan hal ini berlangsung bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 5 tahun, bukan hanya 10 tahun. Memang dia pernah mendengar bahwa Jepang sudah kalah, perang sudah usai, dan semua pasukan ditarik. Tapi bagi dia, semua berita itu adalah omong kosong. Yang dia dengar adalah perintah dari komandannya. Setelah 30 tahun kemudian, yaitu tahun 74, ternyata komandannya baru ingat bahwa Hiro Onoda, perwira yang dia tugaskan di Pulau Lubang,
masih ada di sana. Sehingga dia mengutus orang lain untuk pergi untuk menarik kembali pasukannya. Tatkala utusan itu datang kepada Hironoda, Hironoda menolak untuk mengikuti perintah. Dia katakan yang memberi perintah adalah komandan. Kalau saya harus ditarik kembali, artinya komandan saya yang harus datang sendiri dan mencabut perintah itu. Terpaksa komandannya yang saya yakin waktu itu sudah sangat tua, datang ke Pulau Lubang, memberi perintah langsung kepada Hironoda, baru Hironoda dengan ketaatannya, dia menarik diri dan kembali ke Jepang. Kisah hidup yang seperti inilah yang menginspirasi banyak orang. Ketaatan seorang prajurit kepada komandannya. Never surrender. Tidak pernah menyerah demi melakukan perintah komandannya. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Kristus adalah Tuhan kita. Dia adalah komandan kita. Seharusnya apapun yang Dia perintahkan, kita harus mentaatinya. Apalagi ini perintah terbesar, amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi alasan yang pertama dan yang terutama mengapa kita harus memberitakan Injil adalah karena ketaatan kita kepada amanat agung. Dia punya otoritas atas hidup kita. Biarlah kita boleh taat. Dan Yesus sudah memberi teladan. Dia sendiri demi menyelamatkan manusia. Dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Biarlah ketaatan kita kepada perintah agung itulah yang terus mendorong kita untuk memberitakan Injil. Never surrender. Tidak pernah menyerah. Sekalipun penginjilan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan tanpa hambatan. Tapi dengan pertolongan dari Tuhan sendiri, kita akan dimampukan untuk mentaati perintah-Nya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Untuk alasan yang berikut mengapa kita harus memberitakan Injil, alasan kedua, ketiga, dan seterusnya, saya akan menyampaikan di dalam video-video berikutnya. Itu sebabnya jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update-update berikutnya.